Ya, pemirsa, sebentar lagi skuad Garuda akan hadapi laga hidup dan mati melawan Arab Saudi. Meski tanding di kandang lawan, timnas Indonesia optimistis lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda mulai mematangkan strategi dalam latihan hari ketiga yang kembali digelar di Jeddah. Seluruh pemain mengikuti porsi latihan yang disajikan. Sang pelatih Patrick Kluivert telah meminta anak asuhnya untuk fokus dalam pola permainan demi membentuk formasi dalam strategi tim. Dalam latihan kali ini, para pemain juga telah dipersiapkan untuk mengambil bola mati, penguasaan bola, dan peralihan dari serangan ke bertahan, begitu juga sebaliknya. Dalam laga melawan Arab Saudi, skuad Garuda pun telah diminta untuk bisa bermain maksimal. That's the most important thing. You prepare them, but the day itself, the execution needs to be good. Set pieces, ball possession, ball loss, everything needs to be on fleek because we're 180 minutes plus away from the World Cup. So our aim is to do our thing and qualify. Dari latihan hari ketiga ini, Kluivert juga mulai memilih para pemain yang akan dibawanya dalam laga pembuka Kamis dini hari mendatang. Rencananya, Selasa malam waktu Arab Saudi, Kluivert akan mencoret 6 nama dari 29 nama yang telah dipanggilnya. Dari informasi yang beredar, kemungkinan beberapa nama yang akan dipulangkan adalah kiper Reza Arya yang masuk dalam daftar panggil paling terakhir setelah Emil Daudero absen. Disusul pada posisi bek, pemain yang paling sering diistirahatkan yaitu Sen Patinama. Selanjutnya ada potensi Yance Sayuri sebagai bek sayap kiri. Yance akan bersaing dengan Kelvin Verdong dan Dean James yang kini tengah on fire di pentas Europa League. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert diprediksi akan menerapkan skema main 4-3-3 saat melawan Arab Saudi. Di barisan depan, Kluivert diperkirakan menampilkan Miliano Jonathan, Ole Romani, dan juga Ragnar Oratmangun. Timnas Indonesia dinilai memiliki kedalaman skuad saat melakoni laga hidup mati kontra Arab Saudi dan Irak. Artinya kekuatan skuad utama dan pelapis relatif tipis dan berimbang. Kondisi tersebut tentu menguntungkan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk meracik formasi tim. Dengan mempertimbangkan kondisi terakhir pemain, pengalaman bermain di level tinggi, mentalitas serta hasil sejumlah laga terakhir timnas, Kluivert diprediksi tetap menerapkan skema main 4-3-3. Di posisi kiper, Marten Pas menjadi opsi utama. Sementara 4 pilar di lini pertahanan diperkirakan bakal dipercayakan kepada Jakob Sayuri, Kevin Dix, Jay Itzes, dan Dean James. Di sektor tengah, Kluivert bisa mengandalkan Joey Pelupesi, Calvin Verdong, dan Ricky Kambuaya sebagai starter. Sementara di barisan depan, Kluivert kemungkinan menurunkan trio Miliano Jonathan, Ole Romani, dan Ragnar Oratmangun. Slip through into the box for Marcelino, and it's off the post and away inside 1 minute. Timnas Indonesia memang punya rekor impresif dalam 2 pertemuan terakhir melawan Arab Saudi, yakni sekali menang dan sekali seri. Artinya secara skill dan teknis, skuad Garuda punya peluang untuk kembali memenangkan pertandingan. Yang menjadi sorotan adalah faktor netralitas alias non-teknis. Selain digelar di Jeddah Arab Saudi yang berbeda iklim dan atmosfer penonton, faktor wasit yang berasal dari Timur Tengah dikhawatirkan bakal merugikan timnas Indonesia. Pemirsa, laga pembuka putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi pada Kamis dini hari disebut Patrick Kluivert sebagai partai final yang sesungguhnya. Kemenangan menjadi tujuan utama untuk menghadapi laga kedua melawan Irak. Usai latihan, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut duel melawan Arab Saudi seperti laga final sesungguhnya. Untuk itu, Jay Itzes dan kawan-kawan telah ditempa dalam membentuk strategi yang dipersiapkan menghadapi laga pertama grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia di Stadion King Abdul Aziz Kamis dini hari mendatang. Laga nanti akan menjadi salah satu yang menentukan nasib Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 atau tidak dari 2 pertandingan di babak ini. Kluivert meminta skuad Garuda untuk berjuang habis-habisan dengan menyebut duel melawan tuan rumah Arab Saudi merupakan laga final sesungguhnya. I think tomorrow's match is a final. First of all, we played 2 finals, but tomorrow's the final.
Big expectations, of course. Importance is very high. We are representing a country of 280 million people, and we are the ambassadors for the game. And we are looking forward to the game of tomorrow. Great intensity, and I hope it will be a very good match. Goes for the cross on the left foot. Finds a teammate in the middle. Tinaz Al-Barekan with the header. Pelatih asal Belanda ini juga berharap skuad Garuda bisa memberikan penampilan terbaik karena timnas Indonesia memiliki rekor apik melawan Arab Saudi dalam ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah melawan Arab Saudi, tim Merah Putih akan menghadapi Irak dalam laga pamungkas ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Minggu dini hari. In the box. Toyed with the defenders before firing into the... Dan pemirsa, untuk mengetahui persiapan skuad Garuda menjelang laga kontra Arab Saudi, kami telah terhubung dengan pecinta sepak bola Effendi Ghazali yang berada di Jeddah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Jakarta, Bang Effendi. Ya, selamat sore Kevin, selamat sore para pemirsa dan pecinta Garuda yang sedang menanti-nanti pertandingan yang betul kata Patrick Kluivert, ini adalah pertandingan final. Ya, Bang Effendi, jalan jam berapa ke stadion untuk menyaksikan Indonesia melawan Arab Saudi, Bang? Ya, jadi saya sedang dalam perjalanan setelah ini menuju Jeddah. Diharapkan dalam waktu 1 jam 10 menit saya akan sampai. Sudah janji dan terima kasih kepada teman-teman Garuda Buana, teman-teman Garuda Saudi, Muhammad Erlangga misalnya. Dan Kevin, semua datang loh. Ada Sarif, Garuda Australia, kemudian juga ada Fikar, Garuda Belanda, Garuda Jerman. Tentu saja yang di sekitar sini Garuda Kuwait, Garuda Saudi, ya, Muhammad Erlangga tadi, Garuda Qatar, Garuda Uni Emirat Arab, Bahrain, akan tumpah ruah dan jumlahnya mungkin akan lebih besar dibandingkan dengan September lalu ketika kita satu sama dengan Arab Saudi. Oke, Bang Effendi, menurut Anda peluang Indonesia melawan Arab nanti seperti apa? Apakah memang kita berpeluang besar untuk bisa memenangkan pertandingan atau seperti apa? Harapan saya tentu saja sebagaimana seluruh yang sedang menonton, Kevin juga, harapan saya kita harus menang karena ini seperti seri pun nggak bisa ya, karena Anda tahu bahwa ini sebetulnya kita sedang berada di sebuah ketidakadilan. Kenapa saya katakan demikian? Ya boleh sajalah Infantino, Presiden FIFA, memberikan vandal kepada Presiden Indonesia di New York sebagai rasa respeknya, tapi atau bilang Menpora kita boleh rangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI, tapi bukan itu sebenarnya. Dunia sepak bola itu menginginkan keadilan. FIFA dulu pernah menyatakan ronde keempat ini akan diselenggarakan di tempat netral. Apa yang terjadi sesudah ada sponsor buat beberapa kegiatan FIFA, akhirnya dilaksanakan di Saudi Arabia dan di Qatar. Dan Anda tahu jadwalnya juga sangat menyedihkan bagi kita, sangat menguntungkan bagi Saudi Arabia maupun Qatar. Saudi Arabia akan melawan kita malam ini, kemudian dia menunggu 6 hari untuk melawan Irak. Sementara kita hanya punya istirahat 3 hari bertemu Irak, lalu Irak juga 3 hari lagi bertemu dengan Arab Saudi. Sama saja di Qatar juga demikian. Qatar melawan Oman dulu, sesudah itu dia istirahat 6 hari, Oman berhadapan dengan Uni Emirat Arab. Terakhir baru Qatar berhadapan dengan Uni Emirat Arab. Jadi ini sangat-sangat tidak adil ya dalam konteks yang harusnya dilaksanakan di tempat netral. Dan jangan lupa pada bagian lain jumlah penonton yang boleh masuk itu cuma diberikan 8% dari kapasitas Stadion King di Jeddah ini, yaitu hanya 8% kali 69.000, berarti sekitar 4.200 lah gitu. Itu yang diatur oleh teman-teman kita Garuda Saudi, Garuda Buana, Ultras Garuda, Lagande dan lain-lain. Oke, dari ketidakadilan yang tadi Anda sampaikan, bagaimana kondisi mentalitas dari para pemain menurut pandangan Anda? Ya, nah ini menarik. Saya sempat ya bertemu dengan coach kita Patrick Kluivert cuma 5 menit dengan manajer timnas kita Pak Jenderal Sumardi saya menyebutnya di hari libur mereka ya. Jadi ada hari libur. Kemudian memang kita tahu kelemahan kita juga adalah Kevin, teman-teman ini bermain di liga-liga yang bagus, bermain dengan sungguh-sungguh ya. Kelvin Verdong misalnya itu berhadapan dengan AS Roma sampai cedera, tidak turun jadinya pada malam ini. Kemudian juga kita tahu
Dan James misalnya bermain lawan Panathinaikos. Jadi mereka itu bermain dengan sungguh-sungguh di liga-liga yang hebat, kemudian baru bisa berkumpul sekitar tanggal 6 semuanya lengkap. Sementara pada sisi lain Arab Saudi itu hanya 3 yang bermain di luar, yaitu Abdul Hamid ya bermain di Lens, kemudian ada yang bermain di Lusane, Al Saad, dan Al Safi yang bermain di Royal Antwerp. Pada umumnya mereka semua adalah tim dalam negeri ya yang sudah lebih lama berkumpulnya. Jadi yang saya khawatirkan itu lebih pada tadi. Mudah-mudahan kondisi kita betul-betul bisa fit. Kalau untuk nama-nama dan kerjasama saya yakin membaik. Nah di sisi lain ini yang menarik. Beberapa hari ini saya perhatikan televisi Saudi, mereka tetap sewor kepada kita ya. Jadi penonton-penontonnya juga sudah demikian dengan mengatakan bahwa mereka sudah mempelajari gol-gol yang terjadi ke gawang Indonesia. Jadi gol waktu Australia mengalahkan kita ada Boyle misalnya ya, Nissan Pelupeli, kemudian gol dari Milner, Irvin, itu mereka peragakan bagaimana caranya Australia membobol gawang kita 5-1 waktu itu. Demikian juga ketika timnas kita dibobol oleh Jepang ya, kita tahu ada gol Daichi Kamada, Takufa Sakubo dan lain-lain itu mereka peragakan. Jadi mereka ingin membuktikan bahwa kami sudah tahu bagaimana cara membobol gawang kita. Tapi kabar baiknya Patrick Kluivert mengatakan kami juga sudah mempelajari mereka. Baik. Bang Effendi, ini nampaknya Calvin Verdong juga dinyatakan absen ya dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Ya. Kerugian juga buat kita dong kalau begitu, Bang Effendi. Sangat-sangat ya. Jadi kita lihat ada 6 yang memang tidak bisa masuk ke dalam DSP, daftar susunan pemain, karena kita bawa 29, jadi ada 6 yang tidak masuk. Ada Calvin Verdong, Nathan Chuaon, kemudian Egy, Ramadan Sananta, dan ada 2 nama lain. Tapi menjawab pertanyaan Anda, iya menurut saya ini kerugian besar karena dia adalah gelandang pengangkut air, istilah populernya, yang sangat efektif ya, baik umpan-umpannya maupun juga gerakannya. Kadang-kadang memang agak terlalu eksplosif ke depan, tapi intinya dia pemain utama kita. Tentu saja kita berharap bahwa di belakang masih ada. Kita masih punya Jay Ijes, Bang Jay, kapten kita, kemudian Kevin Dix ya, bahkan Dan James juga ya, yang go ahead Eagles ini juga bisa bermain baik di belakang ya, dengan nama-nama lain juga seperti Justin Hubner, Rizky Ridho ya, Jordi Amat juga tidak masuk dalam DSP. Demikian Kevin. Baik, di tengah kondisi yang tidak proporsional untuk Indonesia, kira-kira seperti itu, kita tetap harus mendukung penuh dan mendoakan yang terbaik buat timnas kita. Terima kasih. Effendi Ghazali, pecinta sepak bola, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore waktu Jakarta. Tetap semangat, hidup Garuda ya Kevin. Terima kasih Bang Effendi. Pemirsa, MNC Sekuritas turut mendukung gelaran seminar investasi yang diselenggarakan oleh Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Bunda Mulia. Acara bertajuk The 11 National Investment Day ini menjadi sarana edukasi mahasiswa dalam memahami fondasi dasar investasi serta dukungan untuk mulai berinvestasi di tengah godaan yang hidupnya konsumtif. Ratusan peserta antusias mengikuti seminar investasi yang diselenggarakan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Bunda Mulia di Jakarta Utara. Seminar dengan tema Empowering the Next Gen Value Investor to Build Purposeful Wealth in Uncertainty Volatility bertujuan mendorong literasi investasi di kalangan mahasiswa dan generasi muda, terutama di tengah dinamika perekonomian global. Direktur Utama PT MNC Capital Indonesia Tbk Yudi Hamka turut hadir berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam dunia keuangan dan investasi. Gaya hidup yang konsumtif ya di awal-awal mungkin juga sangat mempengaruhi kemampuan generasi muda untuk berinvestasi. Mereka sisihkan untuk menabung dan dari tabungan itu mereka bisa mulai berinvestasi. Mungkin investasi kecil-kecilan, investasi yang aman, kemudian sampai mereka memahami fundamental, mereka bisa mengeksplor produk-produk investasi yang lain. Materinya benar-benar inline dengan keadaan pada saat ini, dengan perkembangan kemajuan perekonomian di Indonesia pada saat ini. Itu perlu kita apresiasi dan perlu kita sepakati bersama bahwa kenyataannya Indonesia pada saat ini menunjukkan tingkat perkembangan di industri pasar modal yang cukup menggembirakan. Seminar tahunan yang digelar oleh Program Studi Manajemen Universitas Bunda Mulia ini juga menjadi rangkaian selebrasi 12 tahun berdirinya Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Bunda Mulia. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan.
Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution secara tidak terduga bertemu dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di sebuah restoran di Jakarta. iNews Sore segera kembali.